Bagi seorang muslim, memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tapi, jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut bertanggung jawab atas dosanya. Nah, kali ini kami akan membahas bagaimana tata cara memandikan jenazah. Baiklah, kita mulai dari persiapan bagaimana memandikan jenazah. Jika ada seseorang yang baru meninggal, secepatnya kita harus mengkondisikannya dengan menutup kelopak mata jenazah dan menutup mulut jenazah dalam beberapa saat. Jika terlambat, tubuh jenazah akan mudah kaku dan susah digerakkan. Apabila dibutuhkan, bisa diikat dengan tali atau kain yang lembut. Berikutnya, menutup tubuh jenazah dengan kain dan sesegera mungkin menyiapkan peralatan mandi. Kemudian, bawalah jenazah ke ruang tertutup untuk melepaskan bajunya. Jika tubuh jenazah masih lemas, baju bisa langsung dibuka dengan cara biasa. Dengan cara, satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Lalu satu orang melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang melihat jenazah. Jika jenazah sudah kaku, maka baju dibuka dengan cara digunting. Mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bagian kaki bawah. Setelah pakaian terlepas semua, kain yang terbentang ditutupkan di atasnya. Selanjutnya, jenazah dibawa ke tempat untuk dimandikan dan siapkan 2 buah kain tebal. Usahakan kain handuk, satu untuk menutup jenazah dan satu kain disimpan untuk nanti diganti setelah dimandikan. Nah, selanjutnya siapkan meja. Usahakan meja tersebut yang ada lubang-lubangnya agar kotoran sang jenazah tersebut bisa langsung turun ke tanah. Karena kalau menggunakan meja biasa atau papan biasa, kotoran tersebut akan menyebar kemana-mana. Lalu siapkan air untuk proses memandikan jenazah tersebut. Yang perlu disiapkan yaitu 1 gentong besar air yang dicampur dengan daun bidara dan 1 ember kecil air yang dicampur kapur barus. Dan sunahnya ketika memandikan jenazah tersebut, jumlah total siramannya adalah ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya atau selebihnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang petugas yang memandikan jenazah tersebut. Petugas terdiri dari 4 orang, 2 orang memegang kain penutup dan 2 orang selanjutnya yang memandikan jenazah. Dianjurkan yang memandikan jenazah adalah mahram dari jenazah tersebut. Jadi, yang melihat jenazah tersebut hanya orang yang memandikan saja. Petugas yang memandikan jenazah ini sebaiknya memiliki media tambahan, salah satunya masker dan sarung tangan. Masker dan sarung tangan ini bertujuan agar tidak tertular penyakit yang diderita sebelumnya oleh jenazah tersebut dan agar tidak bersentuhan secara langsung dengan aurat maupun kotoran dari jenazah tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri orang yang meninggal juga masih berpotensi menularkan penyakit yang dideritanya, bisa melalui sentuhan. Selanjutnya ada kacamata. Kacamata ini opsional karena untuk menghindari cipratan ketika memandikan jenazah. Dan yang paling penting, kita sebagai petugas juga harus menyiapkan handuk, waslap maupun camek. Ketiga ini digunakan untuk mengeringkan badan jenazah tersebut, juga membersihkan badan jenazah tersebut. Selanjutnya, proses memandikan jenazah. Yang pertama, kita harus membersihkan kotoran jenazah. Dimulai dari membersihkan bagian kepala jenazah, dari hidung, mata, telinga. Kemudian, membersihkan kotoran yang ada di perut,
supaya sisa-sisa kotoran yang masih ada di dalam perut jenazah keluar dengan cara ditekan lembut dengan perlahan-lahan dari dada sampai perut bagian bawah, sampai kotoran keluar dan jatuh ke bawah. Kemudian membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap dan menutupnya dengan kapas supaya kotoran tidak keluar lagi. Setelah membersihkan kotoran dari jenazah, langkah selanjutnya yaitu mewudukan atau mensucikan jenazah. Wudhu hanya bagian rukunnya saja, jadi 1 kali basuhan. Diawali dengan mengusap bagian wajah jenazah sebanyak 1 kali. Selanjutnya, mengusap bagian tangan kanan jenazah sampai dengan siku. Jadi kegiatan wudhu ini selalu diawali dari kanan, kemudian kiri. Selanjutnya mengusap bagian kepala jenazah. Dan yang terakhir mengusap kaki jenazah, sama seperti sebelumnya, diawali dengan kanan, kemudian kiri. Nah, setelah mewudukan jenazah, baru kita masuk dalam proses menyiram. Dalam proses menyiram jenazah tersebut, posisi jenazah dalam posisi terlintang dan menyiram mulai dari bagian kepala. Siraman sudah mulai dihitung dari sejak itu. Dan setelah tubuh jenazah sudah basah, kemudian disabun dan dikeramasi. Dan setelah itu, tubuh jenazah tersebut dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Dan setiap siraman tersebut sudah dihitung. Jenazah dimiringkan ke kanan, yaitu untuk menyiram bagian belakang dan kanan jenazah. Dan setelah itu, kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke sebelah kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Dan tiap-tiap siraman tersebut harus dihitung. Dan jenazah dimiringkan ke kiri, yaitu untuk menyiram bagian belakang dan bagian kiri jenazah. Nah, setelah selesai disabuni, digosok, kemudian dibilas semua, dan tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir. Dan bilasan tersebut harus sampai bersih, dan bilasan terakhir dengan air kapur barus. Nah, kemudian setelah dibilas, jenazah tersebut dihandukkan. Handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah dan ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Nah, setelah dirasa sudah cukup, ambil kain atau handuk tersebut yang sudah disiapkan sebelumnya dan dibentangkan di atas jenazah. Handuk yang basah kemudian diambil dan jenazah ditutupi dengan kain atau handuk yang membentang di atasnya. Nah, setelah itu yang terakhir, kalau jenazah sudah suci, maka mulai dikafankan.